Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Prastiwi, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Karangayung 03, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut adalah bingkai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui sebuah pantun. Jalan-jalan ke pantai Marina, tidak lupa bawa lumpia. Wahai para pendidik semua, tuntun siswa dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dari Tugu Muda ke Simpang 5, pulangnya mampir ke Taman Indonesia Kaya. Pembelajaran yang berpihak pada siswa mampu mencetak generasi yang berbudaya. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya menggunakan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yakni, apa yang Anda percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi saya anggap lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Dan saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Dalam pembelajaran, saya juga menganggap siswa sebagai objek pembelajaran, bukan merupakan subjek pembelajaran yang harus dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan apabila nilai siswa sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran yang sudah saya lakukan berhasil. Pada saat itu, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah siswa sudah paham dengan materi ajar yang saya sampaikan. Pada saat itu, saya hanya berfokus pada ketercapaian materi yang begitu padat pada semester 1 maupun semester 2. Saya hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang telah saya sampaikan, sehingga hasilnya siswa tidak mampu memahami materi dengan sepenuhnya. Melihat hal yang demikian, saya pun merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas melakukan evaluasi. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek-aspek dalam pembelajaran, yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, dan budaya. Selain itu, saya juga harus menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, di mana siswa memiliki kebebasan dalam berekspresi, kebebasan berkreasi, dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, serta mengambil peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi segala kebutuhan anak selama proses pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mendidik dan menuntun peserta didiknya. Seorang guru juga harus mampu mempelajari berbagai karakteristik siswanya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dan bakat yang. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa,
menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak dan mengenali latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk menjadi pendidik yang profesional dan memerdekakan siswanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.